Ya, halo Bapak dan Ibu pengguna aplikasi Kerjo. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatur webhook pada aplikasi Kerjo. Webhook ini bertujuan agar data presensi yang masuk itu akan dikirimkan ke URL yang Bapak Ibu definisikan di sini ya. Jadi ketika ada karyawan yang melakukan presensi melalui aplikasi mobile, itu akan langsung dikirimkan juga ke URL yang Bapak Ibu definisikan. Nah, data yang Bapak Ibu terima itu strukturnya seperti ini gitu ya. Ada ID, personel ID-nya, kemudian ada spot ID, log date-nya, ini adalah tanggal ini ya, presensinya gitu, dan data-data lainnya. Nah, di sini kami akan mencoba mendemokan bagaimana cara mengatur webhook ya. Pada contoh kali ini kami akan menggunakan bahasa PHP, namun tidak terbatas penggunaan dengan PHP aja, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan jenis pemrograman bahasa lain gitu ya. Namun yang lebih umum kami akan mencoba mendemokan dalam bahasa PHP gitu. Oke. Pada contoh ini kami punya URL seperti ini ya Bapak Ibu, Bapak dan Ibu, maaf. URL-nya adalah api-dev.kerjo.com/webhook gitu ya. Nah, ini saya akan coba ubah terlebih dahulu. Ini saya sudah membuka edit ya, file webhook.php gitu ya. Misalkan saya akan ubah Hai Kerjo, saya simpan. Nah, di sini akan berubah gitu kalau di refresh ya. Nah, seperti ini. Nah, langkah pertama, pastikan webhook URL Bapak dan Ibu bisa diakses oleh koneksi luar ya, karena kan server kami akan mengirimkan data, jadi pastikan webhook ini, URL ini bisa diakses di luar. Ada beberapa cara. Yang pertama bisa pakai terminal kalau Bapak terbiasa dengan Linux gitu ya, atau yang umum dilakukan biasanya pakai Postman gitu ya. Jadi di paste aja di sini, kemudian dipakai metode yang post, kemudian kita kirim. Nah, pastikan statusnya adalah 200. Ini menandakan URL ini bisa diakses dari luar gitu ya. Atau kalau dengan terminal itu bisa pakai CURL kayak gitu, expose, kemudian URL-nya apa, kemudian datanya bisa seperti ini, data ID 1. Ini misalkan contohnya ya, nggak pakai ini juga bisa. Ini hanya untuk memastikan bahwa URL webhook kita itu bisa diakses oleh koneksi luar. Nah, ini bisa diakses ya. Kalau pakai browser seperti ini berarti kan metodenya get gitu ya. Nah, sedangkan data yang dikirimkan ini pakai metode post gitu, jadi tidak get gitu ya. Jadi pastikan di sini pakai post gitu ya, post gitu. Nah, kemudian pastikan statusnya adalah 200 gitu. Kalau pakai Postman kan bisa diketahui ya statusnya ya. Kalau pakai CURL itu nggak bisa diketahui statusnya, nggak kelihatan gitu ya. Nah, oke. Di sini saya akan sudah menyediakan contoh ini ya, contoh scriptnya bagaimana kita menangkap data yang dikirimkan oleh server Kerjo. Nah, di sini ada nanti URL ini akan kami sertakan pada deskripsi ya Bapak dan Ibu, deskripsi videonya. Nanti akan bisa dicek di situ. Nah, di sini akan saya jelaskan dulu. Yang pertama, ini ada function untuk write log gitu ya. Jadi di sini ada function write log yang akan menulis pesan tertentu pada file kerjo webhook.txt gitu ya, di folder yang sama gitu. Nah, di sini adalah kuncinya di sini adalah, nah, ada file get content. Nah, di sini adalah untuk menangkap data yang dari server Kerjo gitu ya. Nah, di sini ada pengecekan, jika tidak kosong maka akan ditulis di file ini gitu ya, kerjo webhook.txt. Nah, kemudian di sini perlu decode Bapak dan Ibu. Karena datanya itu berupa JSON, kita akan decode gitu ya, decode datanya. Nah, di sini sudah langsung bisa didapatkan nih personal ID. Misalkan cara mendapatkannya ya ini variabelnya, kemudian indeksnya apa gitu ya.
seperti pada contoh ini personal ID-nya gitu ya. Nah, di sini personal ID Bapak dan Ibu bisa mendapatkan data yang lainnya, misalkan log date time gitu ya. Nah, itu tinggal diganti aja di sini ya. Nah, data log date time misalkan apa gitu ya, atau jenisnya atau tipenya gitu ya, tipe presensi masuk, jika presensi masuk mau diapain, jika presensi keluar mau diapain gitu ya. Nah, itu terserah sistem dari Bapak dan Ibu mau diapain gitu ya. Nah, yang di sini saya akan contohkan adalah untuk cara menangkapnya aja, menangkap data yang dikirimkan. Oke, ini saya akan saya akan copy, kemudian saya editkan di file tadi ya. Nah, saya akan edit di Kerjo webhook.php menurut saya. Oke, ini kalau diakses ya seperti ini aja. Oke, kita akan di sini pastikan dulu. Oke, sudah benar munculnya oke di sini dan status. Nah, Bapak dan Ibu bisa cek ini ya, cek apa namanya, sudah ditulis atau belum gitu ya. Nanti akan ada file kerjo webhook.txt gitu ya, kalau ada presensi masuk gitu ya. Ini berikutnya ini akan kita masukkan ke pengaturan ya Bapak dan Ibu. Nah, ini masukkan ke sini, pastikan kita simpan. Oke. Nah, di sini saya akan coba presensi ya. Saya akan coba presensi, harusnya datanya masuk atau tidak gitu ya. Dan nanti harusnya akan tertulis di file ini ya, kerjo webhook.txt gitu, kalau datanya kalau ada masuk. Saya akan melakukan presensi pada company. Ya, saya baru saja melakukan presensi. Kita cek apakah sudah ada file. Kita pastikan dulu sudah disimpan, pengaturannya sudah oke ya. Kita cek lagi. Nah, ini sudah ada Kerjo webhook. Nah, ini bisa dicek. Nah, datanya sudah ada ya Bapak dan Ibu. Personal ID 2. Ini personal ID 2. Misalkan saya edit lagi ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini misalkan yang saya tulis di sini, misalkan saya edit gini ya, baru saja melakukan presensi pada data log date time gitu ya. Oke, sekarang saya ubah seperti itu ya. Nah, saya akan melakukan presensi lagi. Nah, ya sudah masuk. Oke. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi seperti itu yang dipastikan terlebih dahulu, URL-nya bisa diakses yang saya demokan tadi ya, pakai metode post gitu ya. Kemudian nanti bisa menggunakan contoh dari Kerjo ini untuk ini ya, untuk awalannya, untuk menangkap datanya seperti itu. Oke, seperti itu aja. Terima kasih.